Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau ngebahasnya salah satu series yang mana dulu pas season 1 itu salah satu favorit gue juga karena lucu dan bagus. Dan surprisingly ada season keduanya dan juga sama bagusnya, yaitu judulnya adalah Induk Gajah Season 2. Series ini tayang di Prime Video, lalu masih disutradarai dan ditulis oleh Aco yang juga merangkap jadi tukang somai di series ini. Untuk jajaran cast sama kayak yang kemarin juga gitu ya, ada Marshanda, ada Dimas Anggara, Tika Panggabean, dan ada dua aktor baru ya yang tambahan di season 2 ini. Gita Bebita ini sebagai bibinya si Marcel atau disebutnya Nantulang, dan juga ada ini sahabat kantornya Ira yang bernama Agus, ini diperankan oleh Yusril Fahriza ya, salah satu komika juga. Kalau season satunya ini kan isunya tentang kapan nikah ya gitu, keresahannya gitu, dimana ada season 2 ini lebih ke kapan hamil gitu. Jadi suatu kondisi di mana si Ira dan Marcel ini akhirnya sudah menikah selama 1,5 tahun, lalu mereka tuh nggak hamil-hamil dong, ditanyain terus gitu sama orang tua, sama mertua, ditambah lagi si Ira ini tinggal sama ibu mertuanya yang tiap hari nanya kapan hamil gitu. Hal-hal yang gue suka dari series ini adalah dimana isu yang diangkat ini sangat dekat, sangat relate dengan mungkin semua orang, terutama Pak Sutri yang baru nikah. Pasti kalian pernah dong yang udah nikah gitu ya, baru nikah ditanyain kapan hamil gitu. Dan gue agak sedikit comparing ya, dulu gue tuh pernah nge-review juga di Sinekrip gitu, salah satu film judulnya Kapan Hamil, yang sebenarnya bayangan gue tuh bakal kayak gini gitu keresahannya. Lalu isu lain yang juga diangkat di sini adalah tentang kesehatan mental ya. Jadi sebenarnya kayak sedikit edukasi tentang pentingnya kesehatan mental, cuman dikemas dengan cara komedi, kayak ngajarin ketika kalian sudah berumah tangga, pentingnya itu namanya kemandirian. Terus di mana juga ini juga sebenarnya juga sih kayak sentilan buat para orang tua atau mertua yang anak udah nikah tuh, tolonglah jangan terlalu mencampuri urusan dapur atau rumah tangga anak-anaknya gitu. Dan lagi-lagi di sini tentunya banyak banget budaya Batak yang akhirnya gue baru tahu gitu, kayak misalnya budaya tradisi tahun baru itu ada yang namanya mandok hata gitu ya, kayak acara ngumpul di tahun baru, mereka saling cerita, saling maaf-maafan. Terus kayak juga baru paham juga sih tentang betapa di Batak ini katanya sih penting banget yang punya anak laki-laki gitu, keturunan laki-laki supaya meneruskan marga mereka nanti. Nah, gue juga pengen sharing juga mungkin teman-teman yang dari keluarga Batak gitu ya, apakah sampai sekarang tuh masih serelevan itukah gitu harus punya anak laki-laki, kalau enggak dianggap itu kayak beban atau gimana, mungkin teman-teman bisa sharing-sharing juga ya. Dan gue akuin juga untuk penulisannya tuh kayak rapih banget sih. Dari mungkin awal-awal episode kita bakal ketawa-ketawa terus, baru di 2 episode terakhir lo harus siapin tisu karena itu puncak puncak air mata lo akan mengalir, emosi lo akan diaduk-aduk gitu. Pengembangan karakter para tokoh-tokohnya ini ya gitu ya, pada bagus, pada berkembang dengan baik. Contohnya di sini awal-awal gue tuh sempat kayak agak nganggep karakter Ira ini kok agak sedikit egois gitu. Awalnya kan dia kayak menunda kehamilan, gue pikir cuman karena alasan dia lebih mentingin karir atau apa gitu. Tapi gitu kan ya, pada akhirnya akan di-spill di episode terakhir kenapa dia menunda hamil, dan itu pada akhirnya membuat gue simpati sama Ira. Gue ngerasa kesedihan dan ketakutan dia gitu. Karakter-karakter lain itu juga kayak punya dua sisi gitu ya, kayak misalnya ibunya nih, Tika Panggabean kan, yang kan awalnya kayak annoying banget kan gitu, kayak pengen banget Ira buru-buru hamil, setiap masuk kamar tuh ditungguin, ayo kalian bercocok tanam gitu, ayo Ira minum jus pare, si mantunya si Marcel disuruh makan toge tiap hari gitu. Cuman ada ketika sisi lain kita tahu sisi luka batinnya dia itu apa, dimana akhirnya gue bisa sayang banget sama karakter si mama ini gitu. Dia punya luka masa lalu juga gitu. Terus juga ada karakter baru yang diperankan oleh Gita Bebita. Awal-awalnya tuh kayak annoying juga gitu, kayak dia ikut campur aja sih, mentang-mentang udah sukses punya anak 2. Jadi kayak si Ira Mas ini awalnya ngerasa terganggu dengan kehadiran mereka. Tapi lama-lama si karakter Nantulang ini gitu ya, Gita Bebita itu jadi karakter, ada kalanya dia bijak, ada kalanya dia ngerasa oke, gue nggak boleh campurin urusan rumah tangga ponakan gue. Terungkap juga dia juga punya luka masa lalu juga, yang akhirnya gue bisa bikin simpati sama dia gitu. Karakter-karakter lainnya gitu yang kayak si karakter OB-nya, si Pepeng, si Agus, yang si Ical Kate itu juga mereka terasa dekat sama keseharian kita. Kayak lo pasti di kantor misalnya gitu punya karakter cowok temen yang lucu yang kayak si Agus, sama juga kayak
OB tuh kayak gitu, si Boa tuh kayak gitu, ngerasa sangat familiar sama karakter-karakter mereka. Tapi kalau untuk kekurangannya bagi gue, ini mungkin sedikit penyakit ya, sama kayak season 1, dimana selalu di episode-episode terakhirnya itu, terutama episode terakhir banget itu agak sedikit terburu-buru gitu. Nah kalau yang di season 2 ini juga sih gitu ya, agak sedikit terburu-buru penyelesaiannya, meskipun kayak ya perubahannya si Ira dari tadi dia nunda, tiba-tiba dia akhirnya bisa mau untuk punya anak. Sama menurut gue nih ya, chemistry antara Marshanda sama Dimas Anggara. Sebenarnya nggak ada masalah, mereka semua actingnya bagus. Tapi kalau gue ya ngerasa ini nih, terutama di 4 episode pertama, Marshanda dan Dimas Anggara ini mereka tuh chemistry-nya belum berasa kayak real suami istri. Gue ngerasanya mereka tuh kayak masih temen, kayak partner gitu. Ditambah lagi gue yang gue notice ya, naskahnya itu mereka suami istri tapi nggak ada kayak ada panggilan sayang. Kayak misalnya kalau orang nikah kan kayak mama, papa, ayah, bunda. Ini kan kayak manggil kayak teman gitu, kayak ya Ira, ya Sel. Untungnya terbayar nih ya. Ini memang gue nggak tahu apakah strateginya kayak gini gitu ya. Justru setelah mereka sempat berantem, lalu mereka baikan, itu tuh memang kelihatan mereka jadi kayak tumbuh, justru cinta mereka tuh semakin dalam ketika mereka sudah melewati badai gitu ya. Akhirnya sih mereka berdua mulai ngomong tuh, manggil sayang gitu. Terus di sini ada salah satu karakter ya yang jadi ibu mertuanya Ira yang diperankan oleh Tamara Geraldine, itu kan kayak ibu mertua yang horor ya, yang galak gitu. Nah itu gue ngarepin ada sisi lebih sih dibanding dia yang suka marah-marah, dia yang ngarepin cucu mulu tuh. Gue ngarepin lebih sih sebenarnya sisi baiknya dia gitu, atau mungkin gue agak sedikit ngarepin momen antara ibu mertua dan menantu, di mana si Ira tuh dan ibu mertuanya akhirnya bisa berdamai. Itu kayaknya mungkin akan bisa lebih menarik ya, karena gimana pun ya setiap orang pasti punya mertua yang ya tidak sempurna gitu kan. Cuman bagaimanapun kayak ibu dari suami kita adalah ibu kita juga. Begitupun juga ketika mertua nganggap mantu ya seharusnya adalah anak mereka juga. Untuk memorable scene-nya itu lumayan banyak sih yang gue suka, yang kayak bisa bikin gue ketawa-tawa, bikin gue nangis gitu. Cuman ada 2 yang paling terbaik menurut gue yang bikin emosi gue teraduk-aduk. Momen di saat si Ira tuh akhirnya ngaku ke ibunya kalau selama ini dia tuh belum hamil karena dia nunda. Sama satu lagi ada scene yang menarik banget, itu scene di meja makan di saat si Marcel ini akhirnya dia ngasih tahu ke orang tuanya, dia ngasih pemahaman kenapa Ira nunda gitu. Ada si bibinya juga sama si omnya juga gitu. Dan dimana di situ si Marcel itu meskipun ya dia pernah berantem juga sama istrinya, dia tetap ngebela istrinya, dia tetap gak ngejelek-jelekin istrinya. Dan itu menurut gue kayak salah satu acting terbaik dari Dimas Anggara. Emosinya dapet, dia sampai matanya berkaca-kaca gitu. Untuk season 2 ini gue kasih skor 8,5/10. Ini masih sama bagusnya sama yang pertama. Cuman kalau gue pribadi, kalau disuruh milih lebih suka mana, gue sedikit lebih suka season 2. Kenapa? Karena konfliknya itu lebih dewasa gitu. Coba kalian sudah pada nonton gitu ya, bisa sharing-sharing gitu kan, momen apa yang paling kalian suka dari series-nya paling berkesan. Dan juga kalau mau di-comparing, lebih suka yang manakah, season 1 kah apa season 2? Cuman bagi teman-teman yang belum menonton season 1-nya sih nggak masalah juga kalau mau langsung season keduanya. Gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join di member Cinecrip. Terus juga, oh ya, yang mau nulis review silahkan nulis review film. Kita punya namanya Skor Film. Silahkan kalian juga bisa sharing-sharing pengalaman nonton kalian di Skor Film. Makasih banget yang nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.